Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam seminar literatur saya, Ina Ifiliani, NIM 17036037, yang berjudul Pengaruh pH pada absorpsi CO2 Pb12 menggunakan biosorben biji dan kulit kelengkeng Euforia longalor. Mata kuliah seminar literatur ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Desi Kurniawati, SPD MSI, Ibu Melindra Mulia, MSI. Dalam seminar ini memiliki 4 kajian utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasilan pembahasan, dan bab 4 kesimpulan serta saran. Baiklah, langsung saja pada yang pertama. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan industri di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh naiknya permintaan dalam negeri atau untuk memenuhi permintaan ekspor. Berdasarkan capaian kinerja Kementerian Perindustrian 2015 sampai 2017 tentang populasi dan investasi industri, diketahui jumlah unit usaha dari tahun 2014 menuju tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, selain besarnya kenaikan produk hasil industri yang akan memberikan efek positif bagi Indonesia, di lain pihak juga telah ikut berkontribusi dalam memberikan tambahan polutan pada lingkungan perairan. Bagaimana tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pabrik tambah pengolahan limbah yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontaminan pada lingkungan berupa adanya pencemaran logam berat yang berasal dari limbah buangan pabrik. Logam berat tidak dapat diuraikan sehingga dapat memberikan masalah pada ekosistem maupun kesehatan manusia yang apabila terakumulasi dalam perairan dan biota perairan pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Beberapa contoh pabrik yang dapat memberikan pencemaran logam berat pada perairan, yaitu pabrik smartphone, pabrik nika atau stainless steel, pabrik semen, dan pabrik sawit, di mana dalam pabrik sawit digunakan pupuk dan pestisida buatan. Dalam perairan terdapat banyak logam berat. Beberapa logam berat berbahaya yang mencemari perairan seperti logam Pb12 dan CO12, di mana timbal atau Pb12 adalah logam berat yang sangat beracun. Organ target apabila masuknya timbal ke dalam tubuh adalah tulang, otak, darah, ginjal, dan kelenjar tiroid. Sedangkan tembaga merupakan salah satu logam berbahaya yang dapat memberikan efek toksik dan karsinogenik. Berdasarkan Jurnal Ilmu Lingkungan tahun 2019 tentang analisis kandungan logam berat pada ikan kakap putih Latias calcarifer di perairan Mimika, Papua, dibandingkan air laut dan air payau pada perairan Kamora dan Aqua, dan diketahui terdapat 6 logam berat berbahaya di dalamnya, yaitu Pb, Cd, Cu, Fe, As, dan Hg, di mana 3 diantaranya merupakan kandungan terbanyak dalam perairan, yaitu Fe, Pb, dan Cu. Untuk mengatasi masalah pencemaran logam berat dalam perairan dibutuhkan suatu metode yang relatif murah, mudah, dan efektif. Salah satu metode tersebut adalah metode absorpsi. Metode absorpsi yaitu metode pengikatan zat pencemar pada permukaan absorben akibat reaksi kimia maupun fisika. Absorben biasanya berasal dari limbah hasil pertanian maupun berasal dari absorben yang dibuat secara sintetik. Dalam penelitian ini digunakan metode absorpsi, yaitu metode gabungan antara metode absorpsi dan absorben yang berasal dari limbah hasil pertanian. Metode absorpsi yaitu metode menghilangkan logam berat dalam perairan dengan menggunakan biomasa yang berinteraksi secara efektif dengan logam dengan pengikatan melalui gugus aktif pada absorben. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pengaruh pH pada absorpsi
B12 dan Cu12 menggunakan biji dan kulit kelengkeng. Kedua, bagaimana hasil karakterisasi dari biji dan kulit kelengkeng sebagai biosorben dari Pb12 dan Cu12. Tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan dari makalah ini yaitu pertama, mengetahui pengaruh pH pada absorpsi Pb12 dan Cu12 menggunakan biji dan kulit kelengkeng. Kedua, mengetahui hasil karakterisasi biji dan kulit kelengkeng sebagai biosorben Pb12 dan Cu12. Adapun manfaat penulisan, yaitu pertama, memberikan informasi tentang pengaruh pH pada proses absorpsi dengan biji dan kulit kelengkeng Euphorbia longalor dalam mencapai kapasitas optimum serapan. Yang kedua, memberikan informasi terkait metode absorpsi dan biomasa biji kulit kelengkeng dalam pengolahan limbah, serta memenuhi tugas mata kuliah seminar literatur. Bab 2, tinjauan pustaka. Pb12 dan Cu12 merupakan golongan logam berat. Logam berat memiliki sifat-sifat yaitu sulit didegradasi, kemudian mudah larut dalam air, terendap di dalam sedimen, dan dapat terakumulasi dalam tubuh biota perairan. Pb12 atau timbal adalah sejenis logam lunak berwarna coklat keputihan dengan nomor atom 82, berat atom 207,19, dan berat jenis 11,4 gram per mili. Pada perairan, logam Pb dapat ditemukan dalam bentuk Pb12, PbOH+, PbHCO3-, PbSO4-, dan PbCO+. Berdasarkan standar USPA, air minum yang di dalamnya terkandung timbal yaitu 300 mikrogram per liter bila ada di atas 0,05 mg per liter dalam air minum. Apabila logam timbal terakumulasi dalam tubuh melebihi ambang batas, maka dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis. Keracunan akut ditandai dengan adanya rasa terbakar dalam mulut, sedangkan keracunan kronis ditandai dengan adanya rasa mual, anemia, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Cu12 atau dengan nama lain tembaga adalah logam kuning kemerahan yang lunak, dapat ditempa dan liat. Tembaga dalam sistem periodik termasuk golongan transisi 1B dengan nomor atom 29 dan memiliki massa atom standar 63,54 gram per mol. Menurut Organisasi Kesehatan pada tahun 2006 merekomendasikan 2,0 mg per liter sebagai konsentrasi tembaga maksimum yang dapat diterima dalam air minum. Efek keracunan yang dapat ditimbulkan akibat terpapar oleh debu atau uap tembaga adalah terjadinya kerusakan atropik pada selaput lendir yang berhubungan dengan hidung. Biosorpsi. Biosorpsi adalah proses penyerapan menggunakan biomaterial atau biomaterial biologi atau disebut juga dengan biomaterial sebagai sorben. Suatu zat padat dapat digunakan sebagai biosorben apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, luas permukaan yang besar. Kedua, tidak larut dalam zat yang akan diabsorpsi. Ketiga, tidak bereaksi kimia dengan campuran yang akan dimurnikan. Keempat, dapat diregenerasi kembali dengan mudah. 5. Mempunyai daya serap yang besar. Dalam proses biosorpsi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, derajat keasaman atau pH. Kita mempengaruhi biosorpsi karena pada pH terjadi jenis interaksi kimia yang akan mempengaruhi proses biosorpsi antara ion logam dan gugus fungsi pada permukaan sel biomasa, serta dapat menentukan derajat ionisasi absorbat selama reaksi. Kedua, konsentrasi awal logam. Konsentrasi awal logam mempengaruhi di mana biosorpsi akan meningkat sejalan dengan kenaikan konsentrasi logam berat sampai suatu saat mengalami kejenuhan. Konsentrasi awal logam berpengaruh terhadap transfer massa ion maupun pertukaran ion logam antara fase padat dan fase cair.
Ketiga, karakteristik absorben. Semakin kecil absorben, maka laju absorpsi akan semakin cepat. Sementara semakin luas permukaan absorben, maka jumlah partikel absorbat yang diserap akan semakin banyak. 4. Ukuran pori absorben. Proses absorpsi akan lancar apabila ukuran pori dari absorben cukup besar untuk dapat memasukkan absorbat ke dalam pori. Dan yang terakhir adalah kelarutan absorbat. Proses absorpsi terjadi saat absorbat yang terlarut terpisah dari larutan dan menempel pada permukaan absorben yang digunakan. Untuk mengetahui pendekatan tentang proses terjadinya bioabsorpsi, di mana dapat dipelajari isoteram Langmuir dan isoteram Freundlich. Pertama, isoteram Langmuir. Menurut isoteram Langmuir, proses bioabsorpsi terjadi pada permukaan homogen melalui pembentukan lapisan tunggal tanpa interaksi dengan molekul yang diserap, dan bahwa semua situs memiliki energi yang setara. Sedangkan menurut pendekatan isoteram Freundlich, absorpsi multilayer terjadi pada permukaan absorben heterogen, dan situs energi yang lebih tinggi di permukaan pertama kali ditempati. Kelengkeng. Tanaman kelengkeng banyak terdapat di negara Cina dan Thailand, di mana negara Cina merupakan negara penghasil kelengkeng terbesar di dunia. Hal tersebut dikarenakan pada negara Cina kelengkeng digunakan sebagai obat sakit perut, obat penurun panas, dan obat penangkal racun. Kelengkeng memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, divisi Trachyophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, familia Sapindaceae, genus Dimorcarpus, dan spesies Dimorcarpus longalor. Berdasarkan uji fitokimia, diketahui kandungan kimia dalam kulit kelengkeng adalah asam galat, glikosida, flavon, dan hidroksinamat, di mana dengan kandungan utama flavon berupa quercetin dan kaempferol. Sedangkan biji kelengkeng mengandung senyawa fenolik seperti korilagin, asam galat, dan asam elagat. Karakterisasi adalah penentuan dari sifat dan struktural suatu material. Karakterisasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen. Dalam penelitian ini digunakan instrumen AS dan SAN. AAS, atau dengan nama lain spektrofotometer serapan atom, memiliki prinsip dasar kerja yaitu apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan ke suatu sel yang mengandung atom-atom bebas, maka sebagian cahaya akan diserap, di mana intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam yang berada di dalam sel. Kedua, FTIR. FTIR memiliki prinsip dasar kerja yaitu jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi infrared dilewatkan pada sampel suatu senyawa, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Detektor yang ditempatkan pada sisi lain senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Absorpsi Pb2+ oleh biji dan kulit kelengkeng. Diketahui bahwa absorpsi Pb2+ maksimum terjadi pada pH 3 dengan kapasitas bioabsorpsi 0,322 mg per gram pada biji dan 0,299 mg per gram pada kulit. Proses bioabsorpsi terjadi penurunan kapasitas dengan penaikan pH dari 3 menjadi 6. Kemudian absorpsi CO2+ oleh biji dan kulit kelengkeng. Absorpsi maksimum dari CO2+ terjadi pada pH 3 dengan kapasitas absorpsi 0,3081 mg per gram untuk kulit dan 0,3598 mg per gram untuk biji. Sama halnya seperti Pb2+, pada absorpsi CO2+ juga terjadi pada pH 3 optimum dan terjadi penurunan dari pH 3 menuju pH 6 dan pH 6. Tapi dari pH 5 menuju pH 6 cenderung konstan. Hal ini dapat dijelaskan
di mana pada pH rendah terdapat banyak ion H+ di dalam lautan, sehingga akan terjadi persaingan antara ion H+ dengan ion logam untuk memperebutkan sisi aktif pada absorben. Kemudian, dengan tingginya konsentrasi ion H+, maka secara efektif akan menyebabkan lebih sedikitnya ligan yang tersedia untuk pengikatan ion logam. Kemudian, kenapa pada pH 1 untuk absorpsi Pb12 dan CO2 tidak dilakukan? Karena pada pH 1, kondisi asam yang tertinggi, terdapat gaya tolak-menolak secara elektrostatis pada spesies logam, hingga absorpsi yang terjadi sangat sedikit. Namun, dari pH 3 menuju pH 5, absorpsi mulai menurun. Hal tersebut karena ketika pH naik, maka efek kompetitif antara ion H+ yang awalnya banyak pada pH asam mulai menurun, dan lebih banyaknya ion Pb2+ dan CO2+ dalam larutan yang dapat bereaksi dengan gugus aktif pada permukaan absorben. Selanjutnya, ketika meningkatnya pH, larutan permukaan akan terbuka, dan ion logam positif dapat tertarik secara elektrostatis pada permukaan absorben. Bagaimanakah peningkatan itu dapat terjadi? Di mana peningkatan tersebut dapat terjadi saat gugus aktif karboksilat dalam absorben mengabsorpsi Pb2+ dan CO2+ melalui tarikan elektrostatis akibat muatan negatif di permukaan absorben. Selain itu, reaksi deprotonasi gugus fungsi yang ada pada permukaan absorben menjadi kuat ketika pH mulai naik. Jadi, dalam reaksi ini, proton dalam gugus fungsi akan bertukar tempat dengan ion Pb2+ dan CO2+ dalam larutan. Kemudian, pada pH tinggi, yaitu pada pH 7 atau 8, tidak dilakukan juga variasi, karena pada pH yang tinggi, terdapat banyak sekali ion OH- dalam larutan yang tidak dapat ditangkap dan diikat oleh spesies logam, sehingga akan banyaknya ion OH- bebas dalam larutan, yang menyebabkan seluruh ion Pb2+ dan CO2+ diendapkan menjadi tembaga hidroksida dan timbal hidroksida yang tidak terlarut di dalam larutan, sehingga penyerapan sulit terjadi dan kapasitas absorpsi menjadi kecil. Kemudian spektra FTIR dari Pb2+. Spektra FTIR diambil dari absorben sebelum dan setelah diaktifasi. Dari spektra tersebut dapat diketahui bahwa terjadi beberapa perenggangan setelah dan sebelum diaktifasi. Misalnya saja, pada sebelum aktivasi, gugus fungsi OH- terletak pada panjang gelombang 3.304,6 sampai 3.269,63 cm/1. Setelah aktivasi, bergeser menjadi 3.600 sampai 3.200 cm/1. Kemudian, untuk gugus fungsi CH yang awalnya 2.924 cm/1 bergeser menjadi pada panjang gelombang 74 cm/1. Kemudian spektra FTIR untuk CU2+, terdapat 4 buah gugus fungsi yang bergeser dari tempatnya sebelum dan setelah diaktifasi, di mana gugus fungsi OH- mengalami pergeseran dari 3.286 menjadi 3.290. Kemudian, untuk gugus fungsi CH, bergeser dari 2.034,59 cm/1 menjadi 2.170,53 cm/1. Sedangkan untuk gugus fungsi CO mengalami pergeseran dari 1.638
menjadi 1637. Kemudian, untuk urus fungsi CO mengalami pergeseran dari 1008,19 cm/1 menjadi 1010,71. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, pada pH rendah, terdapat persaingan ion logam dengan H+ untuk berikatan dengan absorben. Sedangkan pada pH yang tinggi, terjadi pengendapan akibat berlimpahnya ion OH- dalam larutan. Kedua, terdapat 4 gugus fungsi berperan dalam proses bisorpsi ion logam, yaitu OH-, CO2 rangkap, CH, dan CO yang mengalami pergeseran bilangan gelombang dari sebelum dan setelah dilakukan aktivasi. Saran, mohon untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap pengaruh pH pada absorpsi Pb2+ dan CO2+ menggunakan biosorben alami, biji dan kulit kelengkeng Everia longanor, maupun dengan menggunakan biosorben lain seperti kulit buah naga, kulit durian, dan sebagainya. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, mohon ditampilkan atau ditulis di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.